Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuatkan tutorial atau langkah-langkah penyelesaian UKK internal topologi jaringan, ya, soal topologi jaringan. Nah, di sini seperti yang kita lihat bersama, soal topologinya seperti ini. Jadi di sini ada dua LAN, ya, dua jaringan LAN yang terhubung menggunakan satu router. Nah, di sini ada jaringan LAN ruang guru, ya, yang nanti juga dikoneksikan dengan akses point ke ruang kepala sekolah. Kemudian di sebelah kirinya ini ada lab komputer atau lab TKJ, ya, yang dihubungkan juga menggunakan akses point ke bengkel TKJ, ya. Ini captionnya bengkel TKJ, ya, mohon maaf. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah membuat sebuah topologi jaringannya, ya, seperti ini. Berarti kalian analisis kebutuhan jaringannya seperti apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ini tinggal di drag and drop aja, ya, dari mulai router, switch, server, PC, access point, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dibuat seperti ini dan dihubungkan menggunakan kabel, kalian lakukan konfigurasi IP, ya, pada server dan berikan IP address pada klien secara DHCP. Nah, jadi klien ini didapatkan secara DHCP atau otomatis dari si server ini, ya. Nah, di sini ada ketentuannya untuk IP server lab yang ini itu 192.168.10.20. Untuk yang server 3 atau di sini server ruang guru, ya, itu 172.110.20. Nah, untuk IP gateway, nah FA0/0 itu yang tersambung ke lab TKJ, ya. Kemudian yang FA0/1 itu yang terhubung ke ruang guru gitu, ya. Nah, ini konfigurasinya di router, ya, untuk IP gateway dari masing-masing server ini. Nah, kalau misalkan kalian beberapa kali mencoba router diganti-ganti dan sebagainya, ini bisa saja tidak 0/0, 0/1, ya, di tulisan ininya. Mungkin ada FA0/0 ke FA0/5 misalkan, ya, gitu, karena sudah beberapa kali mencoba. Tapi yang terpenting di routernya itu terlihat portnya yang terhubung itu 0/0 atau 0/1 gitu, ya. Nah, kemudian di sini sudah tertera juga, ya, DNS server lab-nya lab.com, kemudian yang ruang guru atau server 3 itu smk.com. Nah, kemudian yang ketiga itu kalian harus melakukan konfigurasi pada router untuk menghubungkan network lab dengan network ruang guru. Nah, jadi satu LAN ini mereka sudah harus bisa saling terhubung, dan ini juga LAN yang ruang guru itu harus bisa saling terhubung, dan kemudian kalian juga harus menghubungkan LAN 1 dengan LAN 2 atau LAN yang lab TKJ dengan ruang guru itu supaya bisa saling terhubung. Nah, caranya dengan menggunakan satu router ini. Maka si router ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu supaya kedua jaringan LAN ini terhubung gitu. Nah, kemudian yang keempat, nah di sini kalian harus melakukan konfigurasi firewall, yang mana kalian itu harus memblok 2 PC dari network lab, kemudian blok 1 smartphone, kemudian blok 1 PC, dan juga blok 1 laptop yang terhubung ke access point dari network ruang guru. Nah, seperti ini, ya. Nanti untuk pengujian bisa kalian modifikasi, ya, untuk blokirnya, mau misalkan semuanya diblokir atau ada salah satu saja yang di allow gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima itu kalian harus melakukan pengamanan pada jaringan wireless network lab. Nah, pengamanannya berarti dari access point nih. Nah, jadi access point-nya kalian harus ubah nih SSID-nya menjadi nama kalian, kemudian ubah juga password-nya, keamanannya menjadi WPA2PSK, ya. Nah, untuk passwordnya bebas, kalau di sini contohnya 1 sampai 8 karena karakter untuk apa namanya? Password itu security password itu
Untuk jaringan WiFi itu 8 karakter ya. Nah, kemudian yang keenam juga lakukan pengamanan pada jaringan wireless network ruang guru ya. SSID-nya juga bebas ya, atau misalkan kalian pilih salah satu nama guru, mau Pak Farhan, Pak Sigit, Pak Fajar, dan sebagainya. Nah, kemudian sama juga WPA2PSK ya untuk pengamanannya, tipenya. Ini juga bebas untuk passwordnya. Nah, kalau di sini contohnya dari 8 sampai 1 ya dibalik. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian kalian lakukan pengujian ya. Yang pertama kalian harus mengetes network lab ya, itu harus terhubung semuanya. Jadi satu jaringan LAN di lab itu harus terhubung, kemudian LAN yang di ruang guru juga harus terhubung, kemudian wirelessnya juga harus terhubung, yang di network lab, yang di jaringan lab, kemudian yang di LAN ruang guru juga wirelessnya harus terhubung. Nah, kemudian kalian harus tes koneksi network lab ke ruang guru dan sebaliknya gitu. Jadi kedua LAN ini memang harus terhubung satu sama lain. Nah, kemudian di sini kalian juga harus mengetes blocking site ya. Nah, yang sudah kalian blok tadi harus dites sudah terblokir atau belum gitu ya. Berarti yang ada di LAN ruang guru dan di LAN untuk di lab komputer. Oke. Nah, seperti itu ya penjelasan untuk paket soal UKK yang tahun ini ya mengenai topologi jaringan. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke tutorialnya. Silahkan simak tutorial berikut. Oke, kita sudah masuk ke tutorialnya ya. Nah, berikut ini adalah skema topologinya. Ini yang sudah dibuatkan berhasil ya, gitu. Nah, kita akan coba buatkan dari awal sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Oke, pertama silakan kalian masukkan dulu routernya, itu di soal tipe 1841. Kemudian masukkan juga switch-nya, 2 switch. Kemudian masukkan juga server, 2 server. Dan masukkan juga di sini klien, 2 klien ya. Ini bebas kliennya, boleh pakai laptop atau PC. Mau disesuaikan dengan gambar soal boleh. Kemudian ada access point. Access point. Oke, untuk jaringan wirelessnya. Kemudian sediakan juga PC, 1 PC, 1 laptop, dan 1 smartphone di sebelah sini untuk di jaringan lab. Nah, ini smartphone dia sudah langsung terhubung ya ke access point-nya karena ini sudah langsung auto connect ketika jaringan wireless sudah ada di dekatnya. Nah, kemudian sama juga kita masukkan untuk PC, laptop, dan juga smartphone yang ada di ruang guru gitu. Nah, pasti mereka itu akan saling terhubung ya, otomatis. Oke, untuk langkahnya, setelah ini kita hubungkan semua komponennya menggunakan kabel. Nah, kalau di sini saya pakai kabel yang otomatis saja ya, supaya lebih cepat. Nah, sebelum itu kita coba hubungkan dulu yang jaringan wireless ya, untuk PC dan juga laptop. Nah, kita kasih nama dulu ya sebelum memulai supaya tidak bingung. Yang IP server lab itu 192.168.10.20. Untuk IP yang
server ruang guru sudah diberikan ya 172.110.20. Nah, kemudian kita beri juga untuk gateway-nya atau FA0/0 dan FA0/1. Nah, kalian lihat portnya di sini 0/0 terhubung kemana? Berarti terhubung ke server yang di lab TKJ. Kemudian yang FA0/1 itu dari router ini terhubung ke LAN yang server ruang guru. Nah, sudah diberikan ya sesuai dengan soal yang ada di sini. Nah, kemudian kita ketikkan di sini supaya tidak lupa. Nah, kemudian nanti untuk PC yang ada di server lab dan PC yang ada di server ruang guru juga, itu nanti diisikan IP-nya secara DHCP atau secara otomatis yang nantinya akan di-share atau didapatkan dari si servernya. Oke, setelah ini kita hubungkan masing-masing perangkat ke access point terlebih dahulu. Ini belum terhubung ke jaringan access point-nya. Ini juga sama. Nah, caranya untuk menghubungkan jaringan di server lab ini dari perangkat laptop dan PC ke access point. Caranya kalian buka, kita mulai dari yang server lab dulu. Buka perangkatnya atau PC-nya. Nah, kemudian di sini masuk ke physical. Setelah itu matikan dulu power dari si komputernya. Kemudian kita tambahkan port wireless. Nah, port wireless ini seperti ini ya bentuknya yang ada di bawah ini. Kemudian kita tambahkan ini, kita buang saja ke sini, ditarik dan simpan di bawah. Kemudian kita tarik yang nih, port wireless-nya. Nah, setelah seperti ini portnya terganti, kemudian kita klik lagi on. Ya, seperti itu. Tinggal di close, nah dia sudah langsung terhubung. Oke, untuk yang laptop juga sama, kita ganti dulu portnya, port physicalnya, masuk ke physical. Jangan lupa dimatikan powernya, kemudian kita buang yang port ini ke bawah, kemudian kita tarik yang port wireless ke dalam port yang tadi. Oke, kemudian kita on-kan. Ya, dia terhubung. Oke, yang satunya lagi juga sama, yang server ruang guru, caranya dipisah. Ini untuk jaringannya sudah terhubung ya, tapi ini terhubungnya mereka tuh bingung mau kemana, karena kita belum memberikan pengamanan ya, atau belum memberikan sebuah akses ya, akses yang dituju gitu dari si access point ini. Nah, maka kita berikan dulu akses pengamanannya ya sesuai di soal. Nah, di soal tuh seperti ini ya. Kita setting dulu yang access point di lab. Ya, caranya masuk ke access point-nya, kemudian config. Nah, kemudian di sini pilih port 1. SSID-nya kalian ganti sesuai nama kalian. Misalkan kalau di sini saya pakai Rani. Kemudian pakai WPA2PSK, passwordnya 8 karakter. Oke, kalau sudah tinggal di close saja. Kemudian yang ini juga sama, satu lagi supaya tidak berebut. Nah, misalkan ini Pak Sigit. Nah, untuk passwordnya sama 8 karakter, cuman saya balik aja ya. Nah, mereka sudah tidak terhubung ya, karena kita sudah ganti nih SSID dan juga passwordnya. Nah, untuk menghubungkannya kembali, diklik aja di perangkat yang akan terhubungnya. Nah, kemudian di sini klik config untuk smartphone, masuk ke wireless. Nah, di sini diganti juga SSID-nya, tadi namanya Rani, kemudian passwordnya 8 karakter ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, tunggu dia sampai terhubung. Nanti dia akan, nah terhubung kan? Sudah. Kemudian untuk yang laptop juga sama, di config, wireless, kemudian ganti nama SSID-nya, dan masukkan juga passwordnya.
Oke. Nah, jadi dia sudah hubung masing-masing ya. Nggak bingung lagi tuh dia tuh. Oke. Nah, ini sudah terhubung semuanya. Kemudian kita hubungkan yang di sini juga ya, di server ruang guru. Caranya sama, cuman tadi apa SSID-nya Pak Sigit ya. Kemudian ini saya balik aja. Wireless semuanya sudah terhubung ya. Nah, setelah itu kita konfigurasi jaringan atau LAN yang ada di server LabTech ya, jaringan server yang ada di LabTech aja. Nah, caranya masuk dulu ke server, ya kita konfigurasi servernya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP servernya yang sudah diberikan ya. Nah, di sini 192.168.10.20. Subnet masknya otomatis dan default gateway-nya juga yang sudah diberikan sesuai soal, yaitu default gateway yang diberikan oleh router 192.168.10.10. DNS servernya mau di close atau di close semua atau di close bagian IP-nya saja ya. Nah, kemudian untuk memberikan IP secara otomatis atau secara DHCP kepada si klien ini, kalian masuk ke menu desktop ya pada service map. Pada kalian masuk ke menu service pada server, kemudian di sini pilih DHCP. Nah, kemudian di sini jangan lupa di on-kan DHCP-nya, kemudian masukkan gateway-nya. Gateway-nya adalah gateway yang terhubung ke router. Kemudian DNS-nya ini akan mengacu kepada IP si servernya. Berarti 192 atau samakan dengan yang DNS server yang tadi ya. Ya, kita samakan saja dengan yang server ini. Kita tidak buat DNS yang baru. Nah, untuk start IP-nya di sini kalian mau mulai dari nomor berapa ya? Kita mulai contoh dari 30 misalkan. Nah, kemudian ini maksimum numbers-nya bisa kalian batasi ini sampai 255. Nah, kita coba sampai 50 user saja. Kemudian di save. Nah, udah punya lagi di IP ya di PC klik sama seperti yang tadi caranya, klik PC 1, kemudian desktop, IP configuration, kemudian pilih DHCP. Oke. Ya, sekarang kita coba tes menggunakan Simple PDU. Apakah sudah terhubung? Ya, sukses ya di sini. Nah, kita coba tes juga ke servernya. Oke, sukses juga. Ini berarti sudah terhubung. Nah, lakukan hal yang sama pada server Ruang Guru, tapi dengan IP yang sudah ditentukan di sini ya. Oke, pertama masuk ke desktop. Kita masukkan dulu IP-nya 110.20. Oke, untuk gateway-nya 10.10, DNS-nya 110.20, 110.20. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke service DHCP, jangan lupa di on-kan juga DHCP-nya. Kemudian masukkan IP default gateway-nya 110.10, DNS-nya 2 terus 10.20. Oke, start IP-nya ini kita coba mulai dari 20. Ini deh. Dari 30. Kemudian maksimum usernya 50. Kemudian kita save.
Nah, seperti ini. Kemudian kita akses untuk yang di kliennya, IP-nya secara DHCP. Oke, sukses ya. Kemudian ini kita saling terhubung untuk jaringan servernya. Kemudian selanjutnya kita hubungkan kedua jaringan ini ya. Ini routernya masih merah karena di router ini belum kita konfigurasi. Nah, coba kita tes dulu ya dari PC 1 ke laptop 0. Oke, nah dia failed ya karena dia belum kita konfigurasi, belum kita hubungkan ya menggunakan router. Oke, caranya untuk menghubungkan kedua jaringan ini, kita klik di routernya, kemudian masuk ke config. Nah, jangan lupa FA0/0 itu yang terhubung ke jaringan server lab. Nah, dia masuk ke config, kemudian fast Ethernet 0/0, ya IP-nya sudah diberikan, kita on-kan, kemudian masukkan IP-nya, di address-nya 192.168.10.10. Oke, subnet mask-nya otomatis. Nah, kemudian kita isikan juga untuk yang terhubung ke jaringan server ruang guru di FA0/1. Nah, kita on-kan, jangan lupa. Kemudian isikan IP address-nya sesuai dengan yang sudah diberikan. 172.110.10. Oke, subnet mask-nya sudah. Nah, kalau sudah tinggal di close saja. Nah, dia sudah berubah jadi hijau karena sudah dikonfigurasi. Nah, kemudian kita coba tes ya. Dari kedua jaringan tersebut, kita tes dari servernya dulu. Nah, dia pasti valid dulu karena dia melalui router, kemudian dia akan sukses. Kalau misalkan valid, kita tes antar jaringan. Kemudian kalian tes sekali lagi apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kemudian servernya udah terhubung ya. Kemudian kita tes jaringan yang dari kliennya. Pasti valid dulu, kemudian kita tes sekali lagi, sukses ya. Nah, simpel sekali kan seperti itu. Ini sudah saling terhubung ya satu sama lain. Jadi kita coba balik nih jaringan, tes jaringannya dari laptop 1 ke PC 0. Oke, valid. Sekali lagi. Oke, sukses. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah mengerjakan ini. Kita tandai ya. Kita sudah mengerjakan yang ini. Kemudian kita juga sudah mengerjakan yang ini. Ya, secara DHCP sudah. Kemudian ini melakukan konfigurasi router sudah. Kemudian nah, kita mengetes koneksi network lab sudah terhubung. Ini network yang sampai network ini ya sudah. Kita sudah melakukan ini ya. Oke. Berarti selanjutnya kita akan berikan DNS kepada setiap server dan juga kita akan mengkonfigurasi sebuah firewall untuk memblokir klien ya yang ada di network lab dan network ruang guru. Oke. Nah, caranya kita masuk dulu ke server lab tech aja ya. Untuk mengatur DNS-nya, kita masuk ke server, kemudian service, kemudian klik DNS. Nah, jangan lupa di on-kan DNS-nya. Kemudian ini DNS-nya apa namanya? lab.com ya. Dengan IP address-nya 192.168.10.20 ya, IP dari si servernya. Oke. Kita on-kan, ininya lab. Hurufnya kecil semua ya, lab.com. Untuk address-nya 192.168.10.20. Kemudian di add. Nah, dia ada di sini ya. Oke.
Kemudian kita tandai yang ini sudah dikerjakan. Kemudian kita kerjakan yang DNS server 3 atau di sini server uang guru ya. Di service sama DNS kita on kan. Nah, DNS-nya smk.com. Oke, address-nya di sini 172.100.10.20. Kemudian kita add. Ya, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Untuk menguji DNS-nya sudah terhubung atau sudah terkonfigurasi atau belum, nah kita tes di klien ya, masuk ke laptop 0 ya, kita tes yang ada di server ruang guru. Kemudian masuk ke web browser. Nah, kemudian di sini ketikkan di URL-nya tadi smk.com. Nah, dia muncul seperti ini, berarti sudah terhubung ke smk.com ini. Kemudian kita tes juga di sini yang terhubung ke access point ya. Oke, sama, dia sudah berhasil DNS-nya. Kemudian kita coba tes yang di server lab. Nah, sama di client, di web browser. Kemudian kita masukkan DNS yang sudah dimasukkan tadi lab. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita coba tes dari yang terhubung dari smartphone yang terhubung ke access point, sudah terhubung atau belum ke lab.com. Oke, sudah terhubung ya sama. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu, nah kita lakukan konfigurasi firewall ya, yang memblokir ini 2 PC dari network lab, kemudian satu smartphone di network lab. Nah, berarti smartphone ini kita blok ya supaya dia tidak bisa mengakses ke lab.com tadi. Kemudian ini yang 2 PC, satu PC dari ruang guru ya, dari sini ya. Kemudian satu laptop ya yang ada di network ruang guru. Oke, kita blok 2 PC dari sini ya. Nah, caranya masuk ke server. Kemudian di sini masuk ke desktop. Kemudian masuk ke firewall. Nah, kita on kan firewall-nya. Kemudian action-nya pilih deny. Kemudian untuk protokolnya pilih IP. Dan remote IP-nya kita pilih IP mana yang akan kita blokir. Nah, kita lihat dulu yang PC 0 itu IP-nya berapa. Nah, 34 ya. Oke. Berarti di sini 192.168.10.4. Oke, untuk remote with card mask-nya kita isikan 0.0.0. Kalau udah di add. Nah, kemudian satu lagi kita blok, berarti PC yang satu ya. IP-nya 35. Oke, berarti aksesnya pilih jadi deny. Deny itu untuk diblok, kalau allow itu untuk diizinkan. Nah, kemudian IP ya, protokolnya masukkan IP yang akan dibloknya 10.35. Ininya sama 000. Kemudian add. Oke, selesai. Kemudian kita blok yang smartphone ya. Di ketentuan soalnya itu smartphone. Kita lihat IP smartphone, oke, 33. Ya, masuk ke sini. Actionnya deny, kemudian pilih IP, kita masukkan IP yang akan kita blokir 10.33. Oke, ininya remote-nya 0000, kemudian add. Oke, berarti sisanya ini kita allow-kan karena sisanya ini tidak kita blokir. Ya, mulai dari laptop IP-nya berapa kita lihat, 31, PC 2 itu 30. Oke.
Nah, kita masuk lagi ke action. Nah, kemudian actionnya ini pilih allow di protokolnya IP. Kemudian kita masukkan IP yang tidak akan diblokir tadi. 10.3.1 ya. Kalau nggak salah. Lagi. Oke, selesai sampai sini di soalnya. Nah, kita selesai ya. Memblok 2 PC dan 1 smartphone. Kemudian di soal ini untuk yang ruang guru, ya di server ruang guru itu harus memblok 1 PC dan 1 laptop yang terhubung ke akses point ruang guru. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi, masuk ke server, kemudian firewall. Nah, jangan lupa kita aktifkan firewallnya. Nah, yang diblok hanya PC dan laptop saja ya. Ini PC-nya kita lihat IP-nya berapa? 30. Laptopnya 34. Oke. 30 dan 34. Oke, kita blok yang ini. Deny, pilih IP 172.110.4 ya. 000, kemudian add. Kemudian deny kembali 172.110.3. Oke, selesai. Kita sudah mengerjakan soal yang poin nomor 4 ya, poin ini. Selesai, tandain. Kemudian, nah, selanjutnya kita tes blocking site ya, dari network lab dan network ruang guru. Yang tadi di blok, kita harus uji apakah sudah berhasil terblokir atau belum gitu ya. Nah, di server lab kita memblokir ini ya, 3 ini. Caranya untuk mengetesnya masuk ke web server ya pada kliennya. Kita coba di PC 0, masuk ke web server. Kemudian DNS-nya kita masukkan yang tadi sudah kita konfigurasi lab.com. Nah, tidak muncul seperti ini ya karena ini sudah kita blokir. Kemudian smartphone juga kita blokir ya di sini. Lab.com. Oke, tidak muncul. Nah, kita coba yang tidak kita blokir. Laptop yang terhubung ke jaringan access point. Oke, masuk ke web browser, klik lab.com. Oke, nah ini muncul seperti ini karena tidak kita blokir. Oke, selanjutnya, nah ini sudah ya, sudah dites di network yang lab. Kemudian kita tes yang di sini ya, yang diblokir tadi itu 2 perangkat ini ya. Nah, kita tes yang dari PC 3. Ini DNS-nya tadi smk.com. Oke, tidak muncul ya karena sudah kita blokir. Kemudian kita tes yang tidak kita blokir di laptop. Masuk ke web browser smk.com. Oke, muncul seperti ini karena tidak kita blokir. Ya, seperti itu. Selesai sampai di sini untuk soal UKK topologi jaringan. Ini mudah sekali, simpel sekali gitu ya. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton videonya. Kemudian kalian pahami dan juga praktekkan ya. Semoga nanti di UKK internal, UKK topologi ini lancar dan juga sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.